Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga kita dapat menjalani kehidupan sampai sekarang ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Sylvia Cahyaning Mewulan dengan NIM 203111095, kelas 2C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tema mengenai cinta tanah air dari sudut pandang Islam untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Musta'ina Soha SHMH. Sebelum memulai, ada baiknya kita mengawalinya dengan bacaan basmalah dan juga kita doakan kedua orang tua kita untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanah air, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Arjujani mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asya, itu tempat kelahiran seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'adin terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'adin dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun, menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib, mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi al-Kawati yang wafat pada 1127 Hijriah dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan yang artinya, di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahab Al-Juhaili dalam tafsirnya Al-Munir fi Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan yang artinya, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air.
Wahab al-Zuhaili Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj Damaskus Dar al-Fikr al-Mu'asir 1418 Hijriah Juz 5 halaman 144 pada kitabnya yang lain Tafsir Al-Wasit Syekh Wahab al-Zuhaili mengatakan yang artinya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarlah dari kampung halaman kamu. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua, hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya, manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadi menjelaskan ayat di atas sebagai berikut yang artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air, juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Ayat-ayat di atas bagaimana telah dijelaskan oleh para mufasir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Karim. Yang kedua, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Syekh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Yang kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Badr al-Din al-Aini yang wafat pada 855 Hijriah dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan yang artinya di dalam hadis terdapat dalil atas keutamaan Madinah dan petunjuk atau disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti yang wafat pada 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Tawshih Syarh Jami Al-Sahih menyebutkan yang artinya
bercerita kepadaku Sa'id ibnu Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Humaid bahwasannya ia mendengarkan Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Hutaibah. Bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas. Ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umair mengikutinya. Syarh Jami al-Sahih Riyad Maktabah al-Rushd sependapat dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar. Di dalam hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu al-Ula Muhammad Abdul Rahman al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarh at-Tirmizi. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Mabasil Nabi Al-Mustafa berikut, yang artinya Al-Suhali berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim bin Husain al-Iraqi di dalam kitabnya Tafsir fi Syarh Tahribil Asanid wa Tartibil Musanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin al-Suyuti, Abdurrahim al-Iraqi, Syekh Ismail Haqi al-Hanafi, dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak dalilnya jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sekian video materi dari saya. Marilah kita tutup video ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Baiklah, sekian dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.